Assalamualaikum Sobat Fisika. Pada kesempatan ini kita akan kembali melakukan pembelajaran fisika masih dalam ruang lingkup dinamika rotasi, tepatnya adalah energi dan usaha rotasi, kelas 11 semester yang pertama. Dengan saya, Mr. Kenzu. Oke, baik. Kita lihat dulu untuk yang bagian pertama, yaitu energi kinetik rotasi. Ya. Nah, energi kinetik rotasi itu adalah energi yang dimiliki oleh benda yang mengalami gerak rotasi. Jadi di sini geraknya adalah gerak rotasi, ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau bandingkan dengan energi kinetik translasi, berarti pada hakikatnya sama, ya. Jadi energi kinetik ya berarti karena bendanya itu bergerak. Nah, cuma di sini gerakannya adalah gerak rotasi. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan ya besar atau nilai energi kinetik rotasi? Itu nanti kita bedakan menjadi dua, ya. Yang pertama, kalau rotasinya murni, ya, maka energi kinetik rotasinya dapat kita formulakan secara matematis. EK sama dengan setengah dikali momen inersia dikali omega kuadrat. Nah, kemudian kalau kita mau bandingkan dengan translasi, maka I ini itu diwakili oleh massa, sedangkan omega itu diwakili oleh V, ya. Nah, berarti rumusnya ini pada prinsipnya sama, hanya simbol yang berbeda, ya. Nah, kemudian di sini penjelasan dari simbol-simbol ini. EK itu menyatakan energi kinetik satuannya joule, I adalah momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat, seperti yang kita sudah bahas ya pada pembelajaran yang lalu. Omega kecepatan sudut, satuannya radian per second. Nah, kemudian untuk yang jenis kedua, itu adalah energi kinetik rotasi yang menggelinding. Nah, apakah sobat tahu apa itu menggelinding? Nah, menggelinding itu artinya mengalami gerak translasi dan rotasi, ya. Nah, sehingga nantinya energi kinetiknya adalah resultan ya dari EK kedua jenis gerak tersebut. Berarti EK translasi ditambahkan dengan EK rotasi. Nah, sedangkan EK translasi sendiri sebagaimana yang sudah kita kenal berarti setengah MP kuadrat. Kemudian kalau rotasi setengah I omega kuadrat. Nah, ini tadi setengah MP kuadrat menyatakan EK translasi, sedangkan setengah I omega kuadrat menyatakan yaitu EK secara rotasi. Nah, misalkan di sini ya ada sebuah bola, kemudian menggelinding, berarti dia sambil berotasi pada sumbunya dengan kecepatan sudut omega, dia juga akan berpindah ke kanan secara translasi dengan kecepatan V. Nah, inilah yang disebut dengan gerak menggelinding, ya. Nah, di mana di sini M itu menyatakan massa, satuannya kilogram. P adalah kecepatan translasi meter per second. EK adalah energi kinetik total. Jadi EK tadi yang di atas ini berarti resultan dari translasi dengan rotasi atau energi kinetik total, ya.
Nah, kemudian I sendiri adalah momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat, omega kecepatan sudut, radian per second. Oke sobat, bagaimana? Sudah paham dengan apa yang dimaksud ya dengan energi kinetik rotasi ya. Jadi energi yang dimiliki oleh benda yang berotasi ya. Nah, kemudian coba dulu kita lihat contoh soalnya ya. Bagaimana rumus-rumus atau konsep tadi bisa kita aplikasikan pada contoh soal atau soal ya. Nah, di sini misalkan ada silinder pejal. Sobat tentunya masih ingat ya, K-nya itu setengah ya. Nah, ini dia silinder pejalnya. Dia mengalami gerak menggelinding ya. Jadi, dia akan bertranslasi dan berotasi ya. Di mana masanya 0,25 kg, jari-jari 5 cm. Nah, di sini ditanyakan berapakah energi kinetik rotasi dan energi kinetik totalnya ya. Oke, kita akan cari satu persatu. Untuk awal kita cari dulu yaitu energi kinetik rotasi tadi formulanya setengah I kali omega kuadrat. Nah, kemudian sedikit kita mereview ya bahwa kecepatan translasi dengan kecepatan rotasi itu ada hubungan ya. V itu adalah omega dikali dengan jari-jari. Sehingga dari sini bisa kita katakan bahwa omega itu adalah V per R ya. Nah, kemudian dari formula ini kita bisa substitusi nanti nilai omega ini yang bernilai V per R ke dalam formula EK rotasi ini ya. Jadi rumusnya tadi kan setengah I omega kuadrat. Omeganya kita ganti dengan V per R kuadrat, kan berarti V kuadrat per R kuadrat. Sama dengan setengah, kemudian I-nya kita jabarkan juga, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. I itu adalah KMR kuadrat. Kemudian dikali dengan omega kuadrat, V kuadrat per R kuadrat. Di mana di sini R kuadratnya bisa kita coret ya. Nah, sehingga boleh juga kita tuliskan EK rotasi itu adalah K dikali setengah MP kuadrat. Ya. Atau K dikali dengan EK translasi. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita masukkan datanya. K-nya tadi kalau silinder pejal itu setengah dikali setengah, masanya tadi 0,25, kita ubah ke pecahan seperempat. Pi-nya tadi itu 4, kuadratkan berarti 16. Sehingga nilainya 16 dibagi 16 sama dengan 1 Joule ya. Itu sobat untuk nilai EK rotasinya. Nah, kemudian selanjutnya bisa kita cari ya EK totalnya. Berarti EK rotasi ditambah EK translasi. Kemudian EK rotasi tadi K dikali setengah MP kuadrat ditambah EK translasi setengah MP kuadrat. Ini bisa kita sederhanakan. Kita keluarkan faktor yang sama. Kemudian menjadi K tambah 1 kali setengah MP kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan nilai K-nya. Kalau silinder tadi setengah tambah 1, setengah, masanya tadi seperempat, Pi-nya kuadrat berarti 4 kuadrat ya. Nah, di sini setengah tambah 1, 3/2, setengah, kemudian dikali seperempat, 4 kuadrat 16 ya. Nah, kemudian kita sederhanakan, maka dapat nilainya adalah 3 Joule ya. Oke sobat, itu dia untuk soal yang pertama ya. Sudah bisa ya cara menentukan EK rotasi dan EK total. Baik sobat. Kemudian kita akan lihat bagian yang kedua. Di sini kita akan bahas yaitu usaha rotasi ya. Nah, sama seperti EK rotasi, maka usaha rotasi itu
itu pada prinsipnya sama ya dengan usaha pada translasi ya. Nah, di sini usaha itu adalah torsi dikali dengan sudut. Atau kalau masih ingat sobat, usaha itu kan ada hubungannya ya dengan energi. Hubungannya bahwa usaha adalah perubahan energi kinetik rotasi. Nah, di sini berarti kalau kita mau jabarkan lagi, berarti energi kinetik rotasi yang kedua dikurangi dengan energi kinetik rotasi yang pertama. Kemudian karena tadi eka rotasi itu setengah IW kuadrat, maka ini bisa juga kita jabarkan setengah I omega 2 kuadrat dikurang setengah I omega 1 kuadrat. Nah, di mana di sini W itu adalah usaha, satuannya Joule, karena usaha itu adalah energi ya. Kemudian torsi momen gaya satuannya Newton kali meter, theta adalah sudut satuannya radian. Delta EKR berarti perubahan energi kinetik rotasi, satuannya adalah Joule. I adalah momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat. Omega kecepatan sudut, satuannya radian per second. Oke, baik sobat ya, itu cara menentukan nilai usaha rotasi ya. Jadi nggak jauh beda dengan usaha translasi. Masih ingat sobat kalau translasi usaha sama dengan F kali S. Atau boleh juga nantinya perubahan energi kinetik translasi ya. Oke, kemudian di sini coba dulu kita latihan soal tentang usaha rotasi ya. Nah, di sini ada sebuah roda dengan I 1000 kg meter kuadrat. Omeganya yang awalnya mula-mulanya 20 radian per second. Sudut tempuhnya 200 radian. Kemudian omega 2-nya setelah menempuh jarak 200 radian 40 radian per second. Nah, ditanya di sini berapa usaha yang dilakukan ya. Nah, ini tadi kita gunakan W sama dengan delta EK rotasi ya. Kenapa? Karena di data ini ada nilai omega ya, 1 sama 2. Jadi tepatnya kita pakai ini ya. Nah, kemudian kita jabarkan setengah I omega 2 kuadrat dikurangi setengah I omega 1 kuadrat. Kita masukkan nilainya setengah I ya. Setengah I ini bisa dulu ya, sederhanakan dulu ya. Sederhanakan dulu persamaannya ini. Yang sama, faktor yang sama kita keluarkan di luar kurung. Berarti setengah I dikali omega 2 kuadrat dikurang omega 1 kuadrat ya. Nah, kemudian baru kita masukkan nilainya. Setengah I-nya tadi 1000 ya. Omega 2 kuadrat tadi adalah 40 ya. Kuadratkan 1600. Kemudian omega 1 tadi 20 ya, kuadratkan berarti 400. Berarti setengah kali 1000 kali selisihnya 1200. Nah, kemudian kita kalikan, maka ketemunya usahanya 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, begitu sobat ya. Untuk contoh yang kedua. Nah, akhirnya apa yang menjadi materi kita hari ini sudah tuntas kita bahas. Tentunya apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat. Kemudian selalu latihan, kemudian selalu mengulang terus ya. Terima kasih atas partisipasinya yang sudah ikut pada pembelajaran hari ini. Ya, selamat belajar. Saya Mr. Kenju. Ya, jangan lupa sobat untuk subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.